dan spekulasi yang masif membuat instrumen ini cenderung mendekati berlian. Nah, di sini pertanyaan analisisnya yaitu analisislah status hukum aset kripto dan NFT menggunakan kacamata teori konsep mal atau harta dalam fikih muamalah. Kemudian, apakah aset digital tersebut memenuhi kualifikasi sebagai mal mutakawwam, harta yang bernilai dan boleh dimanfaatkan menurut syariat? Nah, berikan
tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi ini menegaskan bahwa pembiayaan harus bebas dari riba. Jadi itu fatwa DSN MUI atau MUI. Nah, kemudian soal yang terakhir yaitu soal nomor 9 tentang rahan atau gadai syariah. Kasusnya itu di sebuah lembaga gadai syariah, seorang nasabah menggadaikan perhiasan emasnya marhun untuk mendapatkan pembiayaan. Lembaga tersebut tidak mengambil bunga, melainkan menetapkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan. Namun, perhitungan biaya muknah tersebut didasarkan pada nilai taksiran harga emas yang digadaikan. Nah, untuk pertanyaan analisisnya, mengapa fikih muamalah melarang penentuan biaya gadai didasarkan pada jumlah pinjaman yang diberikan? Apakah penentuan biaya muknah yang dihitung dari nilai taksiran barang aman secara syariat, ataukah berpotensi menjadi celah bagi praktik riba terselubung? Nah, di sini mengapa biaya gadai tidak boleh didasarkan pada jumlah pinjaman? Kalau dari dasar fikih muamalah yang ada kaidahnya itu kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat yang dipersyaratkan adalah riba. Apabila biaya ditentukan berdasarkan besarnya pinjaman, maka tambahan tersebut menjadi manfaat yang diperoleh pemberi pinjaman dari akad qard, sehingga termasuk riba qard. Jadi akad rahan ini untuk sarana peminjaman, hanya sarana peminjaman, bukan untuk sarana mencari keuntungan. Kemudian fatwa dari DSN MUI membolehkan pengenaan biaya pemeliharaan apabila benar-benar untuk menutup biaya penyimpanan, keamanan, administrasi, dan perawatan barang gadai. Namun, apabila biaya dihitung berdasarkan nilai taksiran tanpa memperhatikan biaya real, praktik tersebut berpotensi untuk menjadi riba terselubung. Dalilnya itu di Quran Surah Al-Baqarah ayat 283.